Dia kalau menurut aku akan agresif ya di Adaro. Aku mau belinya di 1.800-an karena aku percaya dia akan turun dulu ke bawah sebentar, jemput yang di bawah, kemudian dia akan naik ke atas. Oke, jadi begitu dan sekarang kita langsung masuk ke ya teman-teman, itu adalah ulasan mengenai Adaro di tanggal 5 bulan 5, 12 hari yang lalu. Ini adalah channel aku sendiri teman-teman nih, kalian bisa lihat. Oke teman-teman, jadi selamat datang kembali di video ini dan ya, ini adalah tanggal hari Sabtu tanggal 17 Mei jam 9 malam. Jadi sebelum kita mulai videonya, kalian baca dulu disclaimer yang satu ini. Oke, udah baca ya. Oke, kita lanjut teman-teman videonya. Jadi di video yang tadi aku kasih lihat, aku bilang aku sangat akan agresif di Adaro. Jadi Adaro itu teman-teman, nah ini aku kasih lihat trade confirmation. Nanti akan banyak yang aku sensor ya, karena banyak data di dalamnya. Oke, ini aku beli di tanggal 5 Mei, teman-teman, dan ini Adaro aku beli di 1855, kemudian aku beli juga Adaro, aku beli lagi di 1870. Oke, jadi kalau kita ambil 189 aja nih, 1895, 1895 itu aku sudah dapat sekitar 16% dalam waktu kurang lebih 12 hari, teman-teman. Jadi makanya sekali lagi aku bilang jangan suka skip-skip video aku, ditonton aja karena kadang aku suka sempilin saham-saham yang kadang aku incer gitu loh. Jadi bukan jadi topik pembicaraan utama, tapi kadang beberapa ada saham-saham yang dimana ini menarik dan aku akan masuk gitu loh. Oke, nah sekarang kita akan bahas mengenai jasa marga teman-teman. Oke, ini adalah jasa marga. Market capitalization ini 29 triliun. Kemudian kita turun ke bawah, core bisnisnya kita bisa lihat dia memang jalan tol. Kemudian ada operation, ini aku nggak tahu operationnya apa, dia nggak detailkan. Ada maintenance, mungkin maintenance jalan tol. Related bisnis ini nggak jelas juga, dia nggak tulis related bisnis nih bisnis apa aja, mungkin aja rest area tapi aku nggak tahu. Terus kemudian mereka beroperasi 100% di Indonesia. Dan kalau kita lihat secara dividen sendiri teman-teman, termasuk sering bagi dividen kecuali tahun 2020 dan 2021, kalau kita lihat rata-rata dividennya itu 46. Nanti kita akan masuk ke chart yang ini. Tapi sebelumnya kita masuk ke chart dulu. Nah, ini dia teman-teman, kalau kita lihat secara monthly si harganya si jasa marga teman-teman, dia sudah di equilibrium ya teman-teman. Jadi dia sempat naik ke atas, kemudian dia turun, reversal sebentar, kemudian dia turun lagi dan ini dia sudah reversal lagi naik, dan tapi kemudian dia sempat turun lagi. Kita masuk ke weekly. Ya, ini kita bisa lihat lebih detail. Ini sudah mau turun lagi. Dia habis lower low, kemudian dia bentuk lagi new lower low lagi, higher low di sini, tapi kayaknya akan turun lagi kalau kita lihat daily, teman-teman. Nah, ini di sini tempat kita masuknya, teman-teman. Nah, di sini aku mau kasih lihat nih, teman-teman nih. Ini terjadi, doji ini terjadi, ini biasanya karena orang hype ini, teman-teman. Hype, ikut-ikutan beli. Makanya dia turun kan besoknya. Jadi peristiwa inilah yang kadang orang tuh suka bilang, apalagi orang-orang yang FOMO, wah saham itu gak kayak kripto, apa segala macam, kripto mah pasti hijau mulu. Padahal mereka sendirilah yang tidak tahu bagaimana caranya entry, teman-teman. Jadi disitulah channel ini dibikin untuk kalian kira-kira kalau mau masuk di harga berapa yang bagus. Nah, kalau aku sendiri teman-teman, aku tuh suka sama yang namanya suka merhatiin yang namanya pending order. Apa itu pending order? Nantilah kapan-kapan kita akan bicara lebih lanjut. Dan ini teman-teman, kalian aku kasih lihat dulu ya. Ini kan ada lonjakan pembelian yang sangat banyak ya teman-teman. Biasanya
yang membuat ini lonjakan ini tinggi, ini adalah institusi atau bohir-bohir besar. Nah, makanya tadi aku bikinin ini supaya kalian bisa lihat, nanti kita akan bahas ya. Nah, ini begitu dia masuk nih, dia kan naik nih pada saat dia masuk. Jumlah lot yang tersedia pada di harga 3.690 ini itu dimakan semua sama dia, dimakan semua sehingga harganya naik. Sehingga pada saat harganya naik terus, dan pada saat dia turun, dia tuh masih punya dana di mana mereka tuh mau masih tetap beli di 3.690 ini. Jadi pada saat dia turun, dia naik sebentar, dia dihabisin semua di sini, kemungkinan semua pending order udah habis, makanya dia bisa naik. Dan kalau kita bisa lihat naiknya itu ya itu dia sekitar 28%. Dan ini kalau kalian mau lihat itu dia juga sekitar berapa hari nih naik ke sini, 17 harian teman-teman. Jadi selama 17 hari dia bisa dapat 30%-an, dan itu angka yang lumayan lah ya, nggak sampai sebulan dapat segitu. Dan orang-orang yang FOMO ini pasti banyak yang sakit hati gitu loh. Padahal mereka sendiri yang gagal memahami di mana sebenarnya harga masuk. Sekarang teman-teman kalau kita lihat, kan aku udah bilang ya yang di harga 3.690 3.000 lagi 3.690 ini itu sudah habis. Jadi kita akan ngincar yang di bawahnya teman-teman, di mana sih ada titik di mana orang itu reversal dan langsung naik ke atas, dan ini ada di 3.410 dan 3.350 di harga ini masih fresh banget teman-teman, belum kesentuh gitu loh. Walaupun kalau kalian lihat secara 1 hour ya di sini kalian bisa lihat tiba-tiba ada pemborong yang langsung beli di sini. Ini pasti aku sih curiganya ini adalah masih sisa-sisanya mereka nih. Tapi kalau kalian mau mulai masuk di 3.600 sih nggak ada masalah, cuma mungkin masuk sedikit aja ya. Kalau kalian mau mungkin mulai belanja agak banyak, mungkin di 3.410 udah enak lah belanja agak banyakan dikit, baru mungkin kalau apa namanya jelek-jelek dia turun ke bawah, kalian bisa average down di sini. Cuma ya sekali lagi hati-hati ya teman-teman, kalau trading itu kalian juga harus ngelihat bukan cuma channel aku doang, channel-channel lain juga kalian mesti dilihat gitu loh, dan kalian mesti pelajarin lebih lanjut. Nah, ini teman-teman, gue langsung masuk aja ya. Nah, ini kan aku bilang tadi di mana nih tempat para orang-orang goblok itu beli. Nah, di sini ini kan biasanya mereka naik nih, langsung naik di 4.230. Nih, gue kasih lihat kenapa Bohir itu nggak mau beli di 402.30. Padahal kalau kalian mau lihat secara teoritis dia masih bisa naik, bisa dapat sekitar 13%. Tapi kenapa mereka nggak mau? Ya, karena nih, walaupun di sini juga nggak ada yang buang sih. Memang target paling realistis tuh di mulai orang mulai buang tuh di ini di 4.870. Tapi let's say kalau misalnya target kita tadi kan di 4.500 ya. Memang di sini nih tempat orang buang baru. Nih di sini. Tapi mari kita rubah deh. Gua rubah deh ya 4810. Walaupun memang itu sebenarnya prediksi yang buat atau gini deh. Ntar dulu, target harganya dia di 4.000 misalnya ya. Terus 50. Oke. Jadi kita target kita yang paling bawah ini cuma sampai di sini, sementara kalau mereka masuk beli di sini targetnya mereka di situ ya. Gua kasih lihat kalian. Nah, ini teman-teman kalian bisa lihat sendiri perbedaannya ya. Jumlah lotnya aja ini udah beda teman-teman. Ini kita lihat ya, kalkulator nih. Kalau mereka masuk di 4.230, mereka tuh dapat sekitar 235 ya, 235 lot. Kita kurangin aja sama kalau misalnya kalian masuk di 3.410,
kita kurangin 292, itu selisihnya sudah 57 lot, teman-teman. Dan hanya uang 100 juta. Uang 100 juta ini kecil kalau di saham. Bohir itu nggak mungkin cuma 100 juta. Mereka mungkin masuk ke Jasa Marga itu mungkin 2 miliar, 3 miliar, mungkin 10 miliar. Jadi jumlahnya itu bisa 500 lot, dan itu kalian baru hitung bohir ya, belum hitung asisten nih. Asistennya juga pasti akan masukin duit. Belum lagi keluarga asistennya, belum lagi teman-teman asistennya, belum lagi yang lain-lain. Jadi bisa bisa 1.000. Jadi eh, apa lonjakan harga itu sangat mungkin terjadi, dan begitu lonjakan harga ini terjadi, banyak orang-orang goblok yang masuk ke dalam situ gitu loh, ke perangkap. Makanya hati-hati. Dan ini kalian bisa lihat sendiri bedanya nih teman-teman ya. Dividennya aja itu beda jauh teman-teman. Nih, dividennya itu bedanya bisa 2 kali lipatnya. Sorry, keuntungannya? Keuntungannya itu 2 kali lipat. Jadi kalau misalnya kalian 230, dia dapat keuntungan 14 juta. Kalau kalian masuk di 3410 dan kalian jual di 4.500, itu 31 juta. Jadi keuntungannya tuh bedanya lumayan jauh, 2 kali lipatnya. Dan dividennya aja ini 300.000 teman-teman, bedanya 30%. Ya kan? Nih, kalian bisa lihat sendiri. Kalau plus dividen tuh, wah, ya jadi sangat masuk akal teman-teman kalau misalnya si bohir-bohir ini memang ngebiarin kalian itu untuk ngerasain kayak sensasi yang, wah ini untungnya lumayan nih, gitu kan, oh berapa persen nih, ya kan, begitu mereka masuk, wah gila bisa bisa 5%, 4% gitu kan. Bahkan kalau mungkin mereka sabar nunggu berapa hari, oh 10% hebat. Ternyata habis itu mereka menunggu kan, moga-moga bisa bisa sampai ke sini nih, menunggu menunggu supaya nembus ke atas sini nih, ke atas ke 5.200 secara cepat gitu. Ya nggak bisa lah, nggak kayak gitulah caranya. Makanya aku sih kalau untuk jasa marga, aku saranin kalian nunggu di 3.410. Tapi toh kalau kalian mau masuk lebih agresif ya di 3.600 sebenarnya udah oke. Cuma kalau di atas itu aku bilang masih kemahalan. Jadi ya gitu aja untuk jasa marga teman-teman. Thank you yang udah nonton. Kalau misalnya kalian ada eh, ide mau bahas emiten apa, kalian boleh request di bawah, nanti aku akan buatin videonya. Oke, thank you sekali lagi yang udah nonton. Sampai ketemu di video-video kita yang akan datang. Dadah.